Hai penghuni ruang tengah, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja kan? Makhluk hidup memiliki berbagai organ tubuh yang penting dan memiliki fungsinya masing-masing. Pada makhluk hidup seperti manusia dan hewan, otak disebut sebagai organ tubuh paling penting. Berbagai fungsi tubuh mulai dari berkedip, bernafas, detak jantung, hingga rasa kenyang setelah makan semuanya dikendalikan oleh otak. Meski terlihat satu organ, ternyata otak manusia terdiri atas berbagai bagian loh guys. Nah, di video kali ini Ruang Tengah bakalan ngebahas fungsi dari otak manusia sesuai bagian-bagiannya. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, yuk sama-sama buat menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan info terbaru dari Ruang Tengah. Dan jangan lupa juga buat berbagi berbagai info menarik lainnya yang ada di dunia ini ke teman-teman dan ke sosial media kalian. Otak manusia terdiri dari dua bagian penting, yaitu otak besar dan otak kecil. Bagian otak dibedakan menjadi otak besar dan otak kecil karena memiliki fungsi yang berbeda. Rongga bagian depan tengkorak terisi penuh oleh otak besar. Otak besar atau cerebrum terdiri dari dua belahan, yaitu hemisfer atau yang sering kita sebut sebagai otak kanan dan otak kiri. Uniknya belahan otak ini mengendalikan bagian tubuh yang berlawanan dari tubuh, yaitu belahan otak kiri mengatur tubuh bagian kanan, sedangkan belahan otak kanan mengatur tubuh bagian kiri. Dikarenakan otak besar mengambil porsi paling besar dalam rongga tengkorak, maka otak besar juga mempunyai fungsi yang paling penting dibanding dengan bagian otak lainnya. Cerebrum merupakan pusat dari pengaturan seluruh aktivitas tubuh kita seperti perilaku, pemikiran, bahasa, penginderaan, sampai kepribadian seseorang. Inilah sebabnya kalau terjadi kerusakan pada otak besar seseorang, maka akan berdampak pada bagian tubuh lainnya. Otak besar sendiri terbagi menjadi 4 bagian berbeda. Bukan hanya terbagi atas kotak kanan dan otak kiri, otak besar juga terbagi menjadi 4 bagian yang disebut lobus berdasarkan fungsinya. Lobus frontalis yang terletak di bagian depan otak dan berfungsi pada kemampuan perencanaan emosi, pemecahan masalah, dan kekreativitasan seseorang. Lobus parietalis terletak di bagian tengah dan berfungsi dengan proses sensorik pada tubuh yang berupa sentuhan, tekanan, atau perabaan. Lobus occipital yang terletak di bagian paling belakang dan mempunyai tugas yang berhubungan dengan penglihatan dan pengenalan objek. Cara kerjanya adalah retina mata yang mengirimkan hasil penginderaan menuju lobus occipital untuk diubah menjadi sebuah gambar. Lobus temporalis yang berada di samping kiri dan kanan otak bertugas untuk menangkap informasi dari indera pendengaran kita. Lobus temporalis ini berhubungan dengan kemampuan mendengar, berbicara, dan ingatan yang dilakukan oleh bagian hipokampus. Selain otak besar, dalam rongga tengkorak manusia juga terdapat bagian otak kecil yang disebut juga sebagai cerebellum. Sesuai namanya, otak kecil ini ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan otak besar dan letaknya ada di bagian bawah otak besar. Lebih tepatnya, otak kecil terletak di bagian belakang kepala, tepatnya di bagian paling atas dari tengkuk leher. Sama seperti otak yang mempunyai kerutan, otak kecil juga mempunyai kerutan. Kerutan ini terlihat lebih mirip seperti rajutan yang sangat tipis dan rapat dan disebut sebagai folium. Walaupun ukurannya yang sangat kecil, ternyata otak kecil menjadi tempat 50% neuron atau sistem saraf tubuh. Oleh karena itu, otak kecil menjadi bagian otak yang dapat bekerja paling cepat dibandingkan bagian otak lainnya. Sebanyak 50% neuron atau sistem saraf manusia terletak di otak kecil, sehingga dapat dikatakan otak kecil menjadi tempat di mana sistem pengaturan saraf pada tubuh terjadi. Otak kecil sebenarnya tidak memulai gerakan, tapi mendukung pergerakan yang kita lakukan seperti mengatur ketepatan atau waktu yang tepat kapan kita harus bergerak.
Cerebellum akan menerima sinyal dari pusat sensor utama yang terletak di tulang belakang dan bagian otak lainnya yang kemudian akan diolah untuk membuat aktivitas motorik kita semakin sempurna. Selain itu, otak kecil juga bertugas untuk menjaga keseimbangan serta postur tubuh. Otak kecil memiliki sensor khusus yang digunakan untuk mendeteksi keseimbangan dan akan mengirimkan sinyal ke tubuh yang membuat kita menyesuaikan gerakan sehingga tidak terjatuh. Nah, saat kita terjatuh, itulah artinya cerebellum kita terganggu oleh sebuah faktor yang membuat otak kecil tidak bisa mengirimkan sinyal agar tubuh menjadi seimbang. Gerakan baru yang kita pelajari saat kecil seperti berlari atau bisa memegang sesuatu benda yang dikendalikan oleh bagian otak kecil. Gerakan yang sudah kita pelajari kemudian akan disempurnakan berkat peran otak kecil yang menyimpan berbagai proses percobaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena otak kecil mengatur berbagai gerakan pada tubuh kita, maka saat otak kecil terganggu, hal ini juga akan mempengaruhi gerakan motorik pada tubuh kita. Nah, itulah tadi berbagai fungsi dari otak manusia sesuai bagian-bagiannya. Gimana nih menurut kalian? Jangan lupa ya tulis pendapat kalian di kolom komentar.